Rekan wartawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan wartawan dan lebih kurang 2 jam dilaksanakan. Dan hari ini adalah rapat koordinasi tingkat menteri dan ketua lembaga, juga dihadiri oleh para anggota dan ketua Komite Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pertemuan ini yang dihadiri 17 kementerian, para menteri dan wakil menteri, dan ketua lembaga dan badan, semua hadir, ya, Pak Kapolri juga hadir, TNI juga hadir semua, dan dalam pembicaraan tadi itu sama-sama dibahas tentang pelaksanaan dari ketentuan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang anggota kepolisian yang dapat menduduki jabatan pemerintah sipil, yang kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi baru-baru ini, dan setelah itu ada tindak lanjut yang dilakukan oleh Kapolri dengan menerbitkan peraturan Kapolri nomor 10 ya Pak ya, tahun 2025, dan kita mencermati juga berbagai pendapat, berbagai masukan, berbagai kritik, saran, masukan, dan bahkan polemik terhadap apa yang terjadi ini, dan kemudian kita menindaklanjutinya dengan pembahasan internal di Komite Percepatan Reformasi Polri, dan hari ini kita menyelenggarakan rapat yang diperluas koordinasi dengan kementerian lembaga yang disebut dalam peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2025 tadi, dan kita sampai pada kesepakatan bahwa kita akan segera menyusun rancangan peraturan pemerintah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan di dalam pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Aparatur Sipil Negara. Di dalam pasal 19 Undang-Undang ASN itu disebutkan bahwa jabatan ASN itu diisi oleh ASN. Tapi jabatan ASN dapat diisi ya, dari prajurit TNI dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang jabatan-jabatan tertentu. Jabatan-jabatan tertentu apa saja ya, itu akan diatur dalam bentuk peraturan pemerintah. Dan sampai hari ini peraturan pemerintahnya belum ada. Kemudian ada putusan MK, ada peraturan Kapolri nomor 10, dan timbullah diskusi yang meluas di masyarakat, dan untuk mencari solusi menyelesaikan persoalan ini, maka dengan persetujuan dari Bapak Presiden itu akan dirumuskan dalam bentuk satu peraturan pemerintah, karena bisa melingkupi semua instansi, kementerian, lembaga yang diatur oleh peraturan pemerintah. Kalau peraturan Kapolri tentu skopnya terbatas, internal Kapolri, tapi ini karena menyangkut kementerian dan lembaga dan melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Kepolisian, maka harus diatur dalam bentuk peraturan pemerintah. Pak Jimli Asidiki juga sebagai Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri juga tadi sudah menyampaikan bahwa kemungkinan juga sampai pada tingkat perubahan undang-undang, tapi itu masih memerlukan waktu karena Komisi Percepatan itu juga masih menunaikan tugas, belum selesai sampai sekarang, tapi kami menganggap agak mendesak untuk segera menyusun peraturan pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang Polri dan Undang-Undang ASN ini. Dengan selesainya, dengan masukan-masukan yang diberikan itu, insya Allah akan digodok, dan Kementerian PAN-RB dan Kementerian Sekretariat Negara juga sudah mempersiapkan draft awal dari RPP ini, akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan juga oleh Kementerian Hukum. Yang kebetulan Wamenkum Pak Edi hadir hari ini, dan mudah-mudahan tim ini akan bekerja cepat, dalam waktu tidak terlalu lama dapat diselesaikan rancangan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan kedua undang-undang tadi untuk selanjutnya disampaikan kepada Bapak Presiden. Itu yang dapat saya sampaikan, dan kali
Pak Jimli Bangka sebagai ketua, tim reformasi akan lebih dulu memberikan keterangan tambahan. Silakan Pak Jimli. Terima kasih Pak Menko Yusril Iza Mahendra yang bergerak cepat merespons hasil pembahasan kami di Komisi Percepatan Reformasi Polisi yang sedang mempersiapkan menghimpun ide-ide dalam rangka reformasi yang berdampak kepada pembentukan revisi Undang-Undang Kepolisian. Nah, sebelum itu yang lebih mendesak adalah sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri, muncul kesimpulan bahwa kita perlu segera ya merancang sesuai dengan persetujuan Bapak Presiden, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama, katakanlah bulan Januari nanti, peraturan pemerintah yang akan memberi solusi kepada kisruh berbagai permasalahan mengenai isu rangkap jabatan dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan ini nanti dengan kompaknya ya antara Komisi Percepatan Reformasi dengan pemerintah, mudah-mudahan ini akan mengarahkan ya perhatian masyarakat lebih produktif ke depan, tidak usah lagi terlalu risau gitu dengan berbagai isu yang mungkin memecah belah kita. Dan apalagi perhatian mengenai pentingnya reformasi kepolisian ini perlu kami sampaikan pada saudara-saudara. Kami sudah menerima lebih dari 100 kelompok masyarakat yang secara aktif memberi masukan dalam rangka reformasi kepolisian dan juga lebih dari 300 masukan tertulis. Di samping kami juga mengadakan pertemuan di daerah-daerah menggambarkan bahwa perhatian masyarakat kita mengenai kepolisian luar biasa. Adalah aparat negara yang sangat dicintai oleh rakyat, tetapi bersamaan dengan itu banyak hal-hal yang perlu diperbaiki ke depan. Nah, mempermudah kita mempersiapkan undang-undang konkret lebih luas, sehingga ini bagian dari kebutuhan kita untuk mengadakan reformasi yang lebih menyeluruh, bukan hanya polisi, tapi semua aparat penegak hukum kita juga memerlukan evaluasi tersendiri sesudah reformasi. Dan bahkan pasca reformasi sudah 26 tahun, banyak lembaga-lembaga negara kita yang juga perlu direformasi. Tapi marilah kita mulai, sukseskan dulu pintu depan yang sangat diharapkan oleh masyarakat, ialah reformasi kepolisian. Mulai dengan PP yang insya Allah akan segera perancangnya yang akan oleh juga Menteri Kementerian Hukum, kami bantu itu sebagai Komisi Percepatan Reformasi, dan bahkan juga dari BKN akan berkolaborasi semua instansi terkait, mudah-mudahan bisa cepat selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menko Hukum, Bapak Menko Polhukam, Ketua Tim Reformasi, dan seluruh menteri yang hari ini alhamdulillah kami mendapatkan undangan untuk membahas terkait dengan rencana pembuatan BP. Tentunya kami dari Institusi Polri memiliki semangat untuk menjadi institusi yang taat hukum, khususnya terkait dengan pasca adanya putusan MK yang
kemudian MK 114 ya, yang dimana di situ kemudian menghapus frase penugasan dari kepolisian. Sehingga tentunya itikat kami adalah sebagai institusi yang taat dan menghormati putusan MK, maka perlu ada pengaturan terkait apa yang dimaksud. Sehingga kemudian kami menyusun perpol yang sebelumnya tentunya kita mulai dengan konsultasi-konsultasi dengan pihak-pihak terkait. Sehingga kemudian langkah-langkah kami kita harapkan tidak masalah. Di dalamnya masih ada kekurangan, tentunya ini juga perlu kita perbaiki. Dan tentunya kami berterima kasih kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Menko Hukum yang kemudian menarik penyelesaian masalah ini di level yang lebih tinggi, yaitu yang di PP, karena memang kami hanya bisa membuat perpol yang hanya bisa mengatur tentang kepolisian, sementara di situ ada undang-undang lain yang Polri tidak bisa mengaturnya. Tentunya sebagai institusi yang taat hukum, kami tentunya sangat menghormati apa yang nanti akan menjadi keputusan PP, ataukah nanti ada rencana selanjutnya apabila memang itu akan dimasukkan di revisi Undang-Undang Kepolisian. Prinsipnya kami dari institusi Polri akan sangat menghormati hasil-hasil yang nanti akan diputuskan. Terima kasih. Masih Pak Mahfud masih sampaikan, sudah cukup. Pak Mendagri, rekan wartawan, terima kasih banyak. Ada yang mau tanya mungkin? Pak, ingin bertanya. Baik. Saya kira secara rutin institusi Polri melaksanakan kegiatan rotasi ataupun mutasi, apalagi kalau kaitannya dengan ada yang kemudian berakhir masa dinasnya, kemudian kita harus melakukan pergantian, demikian juga dengan ada yang waktunya untuk dipromosikan, ada waktunya naik pangkat, sehingga kemudian tentunya dari institusi khususnya SDM Polri membuat rencana rotasi atau rencana mutasi. Saya kira ini adalah hal yang biasa dan tentunya masukan-masukan selama kami diskusi dengan tim reformasi, bagaimana kita juga harus memperhatikan masalah gender, masalah hal-hal yang memang selama ini menjadi perhatian publik, kemudian ruang-ruang yang harus kita berikan kepada anggota-anggota dan sebagainya, tentunya itu juga menjadi perhatian dari tim yang ada. Saya kira ini adalah rotasi biasa, namun demikian di sini mungkin yang rekan-rekan lihat bahwa kami mengisi posisi-posisi jabatan Direktorat PPA dan TPPO yang kami isi secara spesifik dari teman-teman dari anggota Polwan ya. Dan ini mudah-mudahan juga bisa menjawab terkait dengan harapan dari masyarakat yang memang harus diberikan pelayanan khusus dan ini hanya bisa dilakukan oleh Polwan. Dan ada juga posisi Wakapolda yang kami isi dengan Polwan juga. Ke depan kita akan terus lakukan perbaikan. Saya kira itu. Terima kasih. Sudah cukup, saya kira, karena penjelasan mengenai RPP sudah cukup jelas ya. Sudah cukup. Terima kasih Pak. Nanti doorstep aja. Oh ya, perempuan. Ya apa? Satu aja ya, kalau bisa selesai. Makasih Pak Menko. Bapak, saya Rahel dari kompas.com. Ini saya mau menanyakan terkait rencana PP tadi, itu targetnya kira-kira kapan, apakah nanti di awal tahun sudah selesai atau bagaimana? Lalu yang kedua Pak, nantinya apakah
di dalam rancangan PP tersebut apakah juga akan mengakomodir total 17 kementerian lembaga seperti yang ada di dalam Perpol yang ada saat ini? Dan terakhir Pak, soal ini dan nantinya di Undang-Undang Polri apa juga akan diperkuat lagi, dimasukkan dalam revisinya terkait isi Perpol tersebut? Terima kasih Pak. Ya, apakah 17 itu akan masuk atau tidak dalam PP itu nanti akan kami diskusikan bersama-sama. Tentu itu menjadi referensi kami. Di samping juga masukan-masukan yang dilakukan oleh para tokoh dan juga masukan-masukan dari Komisi Percepatan Reformasi Polri. Targetnya kapan akan selesai? Ya secepatnya. Mudah-mudahan bisa selesai akhir bulan Januari paling lambat sudah keluar PP-nya. Dan mengenai apakah tugas-tugas dari Komite Percepatan Reformasi akan bereplikasi pada perubahan Undang-Undang Polri, itu memang sudah kami diskusikan, sangat mungkin itu terjadi dan nanti tiba saatnya juga akan dijelaskan ke publik. Sudah cukup ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.